Halo, selamat malam Bapak-bapak. Kali ini kembali lagi bersama Mugi Pajeng di Chronograph episode kedua. Saya akan membahas perbedaan apa itu camshaft dan column wheel chronograph dari Swiss. Ini singkat aja ya, ini video ini tidak diperuntukkan untuk pengetahuan yang mendalam, ini hanya pengantar saja karena saya cukup suka dengan chronograph dan banyak yang bertanya bagus mana ya. Ini atau ini sebenarnya sama saja bagus semua, cuman memang berbeda di pengoperasiannya, terutama beda di camshaft atau column wheel. Nah, di sebelah kiri kita ada Omega 86 kaliber 861. Ini menggunakan camshaft chronograph pada prinsipnya. Ini kalau yang ini adalah Valjo 71 tahun 1940-an. Ini menggunakan column wheel. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanyalah di operasional chronograph-nya. Kalau camshaft menggunakan cam ini sebagai aktuasi atau pengaktifan chronograph. Kalau column wheel ini adalah column wheel yang dimaksud. Column wheel ini ada beberapa lapis. Untuk pembuatannya ini lebih susah. Ini ada hammer, lalu canggihnya semuanya ini menggunakan brake runner. Ini kita punya brake runner ini yang nanti menghentikan gear di second. Ini juga ada, ini di bawah. Nah, ini kita bisa lihat yang ini. Ini juga brake runner nih saat ini sekarang posisi disengage. Pada prinsipnya sebenarnya sama saja ya, hanya aktivasi chronograph-nya yang berbeda dan tentunya biaya produksinya juga berbeda. Kalau dilihat secara menyeluruh, komponen dari column wheel ini lebih banyak dibandingkan dengan yang camshaft, tapi karena ini Lemania camshaft-nya canggih. Kalau misalnya kita pakai Landeron gitu, itu nggak secanggih Lemania ini. Pada prinsipnya sama, chronograph Swiss tenaganya disalurkan dari extender atau gear tambahan, atau bisa kita bilang gear payung atau double gear dari ini untuk detiknya, gear detik atau second wheel. Lalu tenaganya disalurkan menggunakan coupling, ini coupling wheel untuk menjalankan gear detik chronograph. Lalu dari gear detik ini nanti ada semacam tuas untuk menggerakkan gear menit yang dihubungkan dengan intermediate gear ini, lalu menggerakkan gear menit. Lalu gear menit nanti ada tuas lagi untuk menggerakkan somewhere di sini gear jam. Ini juga ya, dari ini gear payung ini dihubungkan oleh kopling untuk menggerakkan gear detik, lalu gear detik dihubungkan oleh intermediate wheel ini ke dihubungkan tuasnya menggerakkan intermediate wheel lalu menggerakkan ini gear menit. Ini adalah spring system di Valjo 71 dan ini spring system di Lemania atau Omega 861. Apa fungsi springnya ini? Fungsi spring adalah supaya dia tetap atau ajak menunjukkan angka 1, makanya dia menunjukkannya lompat ya. Ketika jalan dia lompat. Klik. Nanti kita coba lihat. Perbedaan yang utama adalah ketika kita menjalankan chronograph, ini start stopnya di bawah ini ada pushernya menggerakkan lever yang menggerakkan camnya. Nah, camnya bergerak. Ini menariknya di Lemania. Nah, ini koplingnya dia bergerak ke bawah lalu menggerakkan detik ini, lalu nanti akan menggerakkan ini. Nah, menariknya yang camshaft di Lemania dia menghalangi
tuas atau hammer untuk reset supaya dia tidak bisa secara tidak sengaja ya dipencet reset, menghalangi, maksudnya untuk mencegah adanya kerusakan gear-gear di komponen di chronograph ini supaya tidak rusak ketika tidak sengaja dipencet reset. Nah, resetnya ini menarik, hammer resetnya ini digerakkan oleh spring yang ini. Ini adalah spring yang dihubungkan menggerak di tuas ini, lalu dia nanti mendorong hammernya ke bawah. Lalu tombol reset ini fungsinya untuk menggerakkan tuas kecil ini. Ini adalah pengunci hammer untuk reset di Lemania atau Omega 861. Ini kita lihat sedang berjalan dan kita bisa lihat ini brake untuk runnernya dia posisi terangkat. Jadi kalau kita reset nih kita nggak bisa nih karena terhalang. Lalu kita coba untuk stop. Nah, posisi camnya berubah, lalu runnernya juga nggak aktif, posisi brake-nya on atau lagi engage ke runner, lalu kita reset, dia bisa bergerak. Jadi ini hanya menggerakkan tuasnya kecil itu. Nah, ini kan, nah kelihatan ini. Dia maka otomatis dia akan mereset dan posisi kembali ke 0 seperti ini. Lalu kita coba start lagi. Seperti kita lihat bahwa yang digerakkan ini adalah cam yang dimana dia mendorong ada dua tuas ini, 1 dan 2. Ini tidak mendorong ya, tapi dia semacam diberi ruang, jadi dia turun ke bawah supaya dia bisa menyentuh ke dua gear ini. Lalu ini fungsinya untuk menahan atau menggerakkan spring yang ini. Dan di sini reset hammernya posisinya terangkat karena dia bergerak ke bawah begini, dan posisi kunciannya dia pas on. Tuh. Lalu kita coba lihat yang column wheel. Pada column wheel semuanya berfungsi lewat sini ya. Jadi start stopnya dia menggerakkan atau memutarkan column wheel ini. Nanti ketika dia koplingnya ini diberi slot atau diberi ruang di slot, nanti dia akan bergerak ke kanan dan otomatis ini akan bergerak ke putarannya ke sini, bergerak ke bawah gini. Ini ada springnya di sini, ini spring yang mendorong kopling untuk bergerak ke bawah. Lalu pada default tidak berjalan, ini brake-nya sedang engage ke runner, dan ini hammernya posisinya terangkat seperti ini. Ini adalah posisi default ketika chronograph mati. Gitu. Ini ada perbedaan mata gigi di gear detik dan kopling. Gear koplingnya lebih besar, dia mengikuti gear di ini ya, gigi payung kalau istilahnya gear payung atau extend detiknya ini. Coba kita aktifkan. Nah, ini ketika kita pencet tombol untuk start, dia akan memutar, mendorong ini gear, ini tuas ini akan mendorong atau menggerakkan column wheel ke arah kanan atau ke arah, kalau di video ini jam clockwise ya. Saya coba gerakan. Klik. Nah, ini kopling mulai engage ke runner. Ini brake-nya disengage. Ini kan posisinya tadi geser ke sini karena didorong oleh spring. Ini posisinya masih sama, dan menariknya adalah hammer tidak bisa di reset secara accidental. Maksudnya tidak, ini ada safety netnya bahwa ini hammernya tidak bisa digerakkan atau resetnya tidak bisa ditekan karena ini terhalang oleh column wheel ini. Nah, lalu kita
off kan krononya. Ini posisi ini ya terbalik ya, jadi kadang nyala kadang ini. Kalau kita karena nggak di win ini, jadi kita ini off kan, lalu posisi hammer masih terangkat. Ini di sini kita bisa lihat ada ruang di sebelah sini untuk pergerakan hammer, kayak fungsinya untuk reset. Klik, nah ini nanti akan memukul ke detik dan menitnya. Nah ini juga karena sistem kopling seperti ini disarankan supaya tidak dinyalakan terus-menerus untuk chronograph Swiss, karena bisa jadi ini cepat haus karena perbedaan lebar atau profil gigi antara detik gigi runner atau runner detik ini ke koplingnya. Kita start lagi. Nah dia mulai berjalan, kita stop. Nah, gitu ya sistemnya. Nah ini pada saat reset ditekan, intermediate wheel antara second dan menitnya dia terangkat supaya bisa memutar gear-gear yang lain. Lalu apa sih yang membuat column wheel ini begitu menarik? Karena kalau dilihat di pasaran cukup lumayan ya harganya ya. Beda banget antara camshaft dengan column wheel. Kalau di Omega itu ada Omega 321. Lemaniannya saya lupa berapa kalibernya, tapi kira-kira harganya bedanya jauh banget antara yang camshaft seperti ini atau 861 dengan 321. Sistemnya seperti ini. Untuk memproduksi cam seperti ini relatif tidak semahal ketika memproduksi column wheel yang bisa kita lihat profilnya seperti ini. Ini ada beberapa part sendiri di bagian column wheel dan sangat dituntut sangat presisi supaya bisa menjalankan chronograph dengan baik dan benar. Bentuk hammernya juga lebih complicated. Kalau bisa kita lihat di sini Valjo 71. Lalu apa beda Valjo 71 dan 72? Beda di Valjo 72 ada beda di spring, terus di holder ini untuk holder kopling dan lain sebagainya, yang dimana efektivitas atau performa movementnya naik. Ini kita nggak bisa mencet ini ya reset ya. Kalau dipaksa nanti rusak ya. Secara experience lebih enak yang column wheel karena dia nggak begitu kasar atau effortless lah kalau buat operasiin chronographnya ini. Ceklik ya. Dibandingkan dengan camshaft, dia biasanya mencetnya butuh ekstra tenaga untuk mencet chronographnya. Bisa kita lihat part-partnya ya, bentuknya sangat-sangat rumit sekali dibandingkan dengan camshaft ya. Ini Lemania sih, Lemania mah bentuknya juga gitu, tapi ini kan di sini nggak ada yang tajam-tajam. Bisa dibilang kalau membuat chronograph atau harga produksi chronograph camshaft lebih terjangkau dibandingkan yang column wheel.
Jadi begitu kira-kira perbedaan camshaft dan column wheel. Semoga bisa membantu ya untuk kita-kita yang masih masuk nih ke dunia chronograph. Kalau yang otomatis gimana Bang? Yang otomatis sekarang contohnya 7750 itu pakai camshaft ya, setahu saya ya. Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan like dan share kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe channel Mugi Pajeng. Terima kasih banyak.